Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Farezi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis bentuk kuasa ego dalam produk kecantikan Jepang. Baik, latar belakang pada pembahasan kali ini yaitu bahasa merupakan hal yang sangat penting dikarenakan setiap harinya kita berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Penggunaan bahasa ini juga seringkali dipengaruhi oleh bahasa dari negara lain yang biasa disebut sebagai bahasa serapan. Di bahasa Jepang sendiri terdapat bahasa serapan yang disebut sebagai waseigo, yakni bahasa Inggris buatan Jepang atau bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Jepang. Penggunaan waseigo dapat kita lihat juga pada produk kecantikan Jepang yang dimana penggunaannya itu dimaksudkan untuk menarik perhatian dan juga terkesan modern. Lanjut, lalu rumusan masalahnya adalah jenis klasifikasi waseigo seperti apa yang banyak dipakai pada produk kecantikan Jepang? Tujuan penelitiannya yaitu mengkaji jenis klasifikasi waseigo yang banyak digunakan pada produk kecantikan Jepang. Lalu kita lanjut ke pembahasan mengenai waseigo, yaitu dari mulai definisi dan juga klasifikasinya. Pertama yaitu definisi terlebih dahulu. Menurut Miller pada tahun 1997 halaman 124 mengatakan bahwa kosakata waseigo merupakan kata atau gabungan kata yang diciptakan oleh masyarakat Jepang yang berasal dari kata bahasa Inggris yang telah menjadi kosakata bahasa Jepang dengan makna baru yang berbeda dengan makna aslinya. Yang dimaksud di Miller di sini yaitu bahwa waseigo merupakan bahasa Jepang yang bahasanya diserap dari bahasa Inggris dan menjadi makna baru yang berbeda dengan makna aslinya. Maka dari itu kebanyakan dari orang penutur bahasa Inggris akan terasa sulit untuk mengerti apa yang dimaksud pada waseigo. Baik, lanjut pada klasifikasinya, yaitu menurut Tanabe tahun 1989 halaman 5 sampai 10, klasifikasi morfofonologi waseigo terdiri dari 14 kategori, yaitu yang pertama ada word and compound word, yaitu berupa kata dan kata majemuk, yang dimana yang pertama dulu yaitu word-nya dulu, yaitu kata yang terbentuk langsung dari satu kata dan memiliki makna yang sama dengan kata pembentuknya. Lalu untuk yang kedua yaitu eee, kata majemuk, yang dimana yaitu gabungan dua kata yang mengalami penyingkatan dan memiliki makna yang sama dengan kata pembentuknya. Seperti contoh pada kata hotdogu. Lalu dilanjut dengan kategori kedua, yaitu sinonim dan antonim. Itu memiliki sinonim adalah makna yang sama, yaitu kata yang memiliki makna yang sama dengan pembentuknya. Sementara antonim yaitu makna yang berbeda, yang di mana kata ini memiliki makna yang berbeda dengan kata pembentuknya. Seperti contoh pada kata sumato, yang berarti cool, sementara dalam bahasa Inggrisnya yang berarti smart atau pintar. Dilanjut dengan kategori ketiga yaitu exact style dan abbreviated style, yaitu eee, adalah bentuk apa adanya dan juga bentuk singkatan. Jadi exact style itu eee, adalah bentuk yang apa adanya, sementara abbreviated style merupakan bentuk singkatan. Itu bentuk exact style ini adalah bentuk kata yang dituliskan apa adanya dengan huruf katakana, sementara abbreviated style adalah bentuk singkatan, yaitu kata yang mengalami penyingkatan dengan menghilangkan bagian tertentu. Seperti contoh pada kata house yang berarti greenhouse pada bahasa Jepangnya, sementara pada bahasa Inggrisnya berarti house berarti rumah. Lalu lanjut ke kategori keempat yaitu borrow sounds dan borrow letters, yang dimana jenis waseigo ini adalah adaptasi bunyi dan adaptasi tulisan. Lalu adaptasi bunyi yaitu kata yang terbentuk berdasarkan bunyi kosakata pembentuknya. Sementara borrow letters adalah adaptasi tulisan, yaitu kata yang terbentuk karena mengalami penyesuaian lafal dan penulisan dalam bahasa Jepang. Seperti contoh yaitu puring. Puring yang berarti puding dan di bahasa Jepang dan di bahasa Inggris juga sama yang berarti puding. Lalu lanjut ke part of speech turning.
Itu adalah perubahan kelas kata, di mana kata yang mengalami, perubahan, kelas kata. Seperti contoh pada kata saboru yang dalam arti bahasa Jepangnya itu memiliki kata arti, eee, cabut sekolah atau bolos sekolah, sementara pada arti dalam bahasa Inggrisnya yaitu berarti sabotage atau sabotase. Lalu lanjut ke kategori yang keenam, yaitu hybrid, merupakan, gabungan itu kata itu berbentuk oleh penggabungan 2 kata yang berbeda bahasa. Hybrid ini juga terdiri dari 2 tipe. Tipe yang pertama yaitu penggabungan kata bahasa Inggris dengan bahasa Jepang, dan tipe yang kedua adalah, penggabungan kata bahasa Inggris dan kata bahasa yang lain. Seperti contoh, gengyara, ya yaitu penggabungan antara bahasa Jepang genking dengan gyara yang artinya guarantee, di mana artinya deposit atau money. Lalu lanjut ke portmanteau words, yaitu, eee, kata yang terbentuk dari penggabungan 2 kata yang menjadi satu kata baru. Seperti contoh pada kata apateru, merupakan gabungan dari kata apato dan hoteru digabung menjadi satu menjadi apateru yang artinya residential hotel atau apartemen hotel. Lanjut ke kategori ke-8 yaitu coin word formed by prefix and suffix, yaitu, eee, kata yang terbentuk karena mengalami pelekatan prefix dan suffix bahasa Inggris. Namun karena pelekatan prefix dan suffix ini tidak sesuai dengan aturan bahasa Inggris, kata dan bentukannya tidak ada dalam bahasa Inggris. Seperti contoh pada kata, ambaransu yang dalam bahasa Jepang, yang diartikan jika dalam bahasa Jepang yaitu imbalance, sementara diartikan dalam bahasa Inggris itu unbalance. Lalu lanjut ke kategori berikutnya yaitu abbreviation, yaitu jenis bahasa Igo, singkatan, yang di mana kata mengalami penyingkatan dan dilambangkan hanya dengan huruf alfabet pada kata tersebut. Dan pada umumnya dibentuk oleh huruf pertama masing-masing kata. Seperti contoh pada kata shiemu yang terdiri dari kata shi dan em yang berarti komersial atau advertising. Lalu dilanjut dengan, eee, kategori ke-10 yaitu replacement, di mana, waseigo ini adalah kata bahasa Jepang yang diubah secara literal ke dalam bahasa Inggris. Seperti contoh pada kata handomani, case, itu jika dalam bahasa Inggrisnya hand dan money. Lalu dilanjut dengan inversion. Inversion adalah pembalikan kata, yaitu kata yang terbentuk karena membalikan kata. Seperti contoh kata oven toaster, yang berarti, toaster oven. Yang dimana kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu oven dan toaster hanya dibalik saja. Jadi terjadi inversion adalah pembalikan kata. Lalu lanjut dengan akronim, yaitu kata yang dibentuk dengan kata menyingkat bagian depan morfem masing-masing kata, di mana pada contohnya yaitu wapuro, di mana word yang artinya word processor, ya bagian depan morfemnya sama-sama dipenggal dan menjadi satu kata. Lalu lanjut dengan phrase form dan sentence forms, yaitu, jenis Osego bentuk frasa dan bentuk kalimat. Seperti contoh pada kata hordong, yang dalam bahasa Inggrisnya yang berarti hold on, hold on, tahan. Jadi saya ini mengalami, eee, berubah menjadi bentuk frasa dan bentuk kalimat. Lalu yang terakhir ada analogi, itu bentuk frasa yaitu pembentukan kata yang berasal dari frase bahasa Inggris. Seperti contoh sunpa, yang jika dibalik berarti pants atau celana. Analisis data Waseigo. Kita akan,
masuk ke analisis data, mengenai yang sudah tadi dibahas, yaitu produk kecantikan Jepang, seperti apa aja yang masuk masuk ke klasifikasi apa saja, data-data tersebut. Yang pertama ada Hando Shoppu. Hando Shoppu, masuk ke dalam klasifikasi Zextile dikarenakan, bentuknya itu apa adanya, tanpa ada singkatan, yaitu di mana kata yang dituliskan apa adanya dengan huruf katakana. Lalu ada juga Body Miracle, masih sama menggunakan klasifikasi Zextile dikarenakan, Body Miracle adalah kata yang dituliskan apa adanya dengan huruf katakana. Lalu dilanjut dengan Masaji Cream, masih sama yaitu, klasifikasinya Zextile dikarenakan, bentuknya yang apa adanya, di mana kata tersebut dituliskan apa adanya sesuai dengan, huruf katakana. Lalu Aging Care masih masuk juga ke dalam klasifikasi Zextile yang tadi seperti sudah saya bilang, yaitu, katanya dituliskan apa adanya sesuai dengan huruf katakana. Lalu lanjut dengan Meiku, masih sama menggunakan Zextile karena, dituliskan, apa adanya dengan huruf katakana. Lalu juga ada Kerasu yang masih sama menggunakan Zextile karena ditulis apa adanya dengan huruf katakana. Lalu Pauda masih sama menggunakan klasifikasi Zextile, di mana kata yang terbentuk masih dituliskan apa adanya sesuai dengan huruf katakana. Sama juga dengan Suga masuk dalam klasifikasi Zextile, di katanya dituliskan apa adanya dengan katakana. Lalu ada Naturaru Grosu. Naturaru Grosu ini masuk ke dalam klasifikasi Borrow Sounds, yang di mana kata terbentuk berdasarkan bunyi kosakata pembentuknya, yang di mana natural growth itu natural growth ini terbentuk dikarenakan, kata pembentuknya yaitu natural growth. Dan juga, data terakhir yaitu, Orinwanjeru juga masuk ke dalam klasifikasi Borrowed Sound, dikarenakan kata yang terbentuk berdasarkan bunyi kosakata pembentuknya. Jadi kesimpulannya, jika kita tarik, kita tarik analisis data yang sebelumnya kita bahas, maka bisa dikatakan bahwa jenis klasifikasi Waseigo yang banyak digunakan pada produk kecantikan Jepang yaitu adalah Izek Style. Dengan dari 10 data terdapat, 8 produk yang menggunakan Izek Style, yaitu, eee, adalah kategori kategori Waseigo yang di mana, Izek Style adalah katanya ditulis apa adanya dengan menggunakan katakana. Baik, daftar pustaka yang saya gunakan sebagai berikut. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.